Kayaknya Isro jadi Ikro. Tapi nggak apa-apa, itu bagian daripada ibadah. Innama ya'muru masajidallah, kayaknya akan lebih indah berpahala kalau di dalam masjid ini yang dipenuhi dulu bapak-bapaknya. Ini masih kosong nih. Surat At-Taubah ayat 18, ayo bapak-bapak wakafkan badannya yang mau di dalam masjid, pahalanya lebih besar. Ini masih ada 1, 2, 3, 10 orangan di dalam. Siapa yang mau wakafkan badannya di dalam masjid? Bapak-bapak, gocap. Saya meminta janji kebenaran kalam Allah aja, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Ayo bapak-bapak yang mau mewakafkan badannya di dalam. Man amana billah. Udah beriman belum tentu beruntung, maka saya minta keberuntungan di dalam masjid ini. Wal yaumil akhir, diselamatkan dari huru-hara kiamatnya. Siapa mewakafkan badannya di dalam? Wa aqamas shalah, mudah-mudahan di dalam mampu menyempurnakan kegagalan-kegagalan ibadah sebelumnya. Wa ataz zakah, siapa lagi yang mewakafkan di dalam masjid badannya? Walam yakhsha illa Allah, dan hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Saya kalau 10 orang gak masuk, saya yang izin. Gak apa-apa, Pak Arifin yang undang saya minta yang 10 orang ini di dalam, di depan dulu. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. 1 orang. Surat At-Taubah ayat 18 ayat. Saya doakan yang dalam menjadikan asbab diampunkannya dosa-dosanya. Kalau enggak anak-anaknya aja deh kita doakan. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran semuanya. Atau ibu-ibu yang di dalam, bapak-bapak yang keluar. Ayo ayah, 9 orang lagi. Katanya umat Islam itu kangen, rindu dengan masjid, rindu dengan kumpul. Saya nyodorin 1 ayat surat At-Taubah ayat 18 Allah, padahal Allah sudah janji kebenaran kalamnya ini. 1, 2, 3. Pak RT luar biasa menjadi contoh. Ada lagi 7 lagi ayah. Masya Allah ini. Ya udah, 2 lagi 1 sap. Padahal Allah sudah buktikan. Lihat Aceh, Masjid Baitur Rahman, orang yang di dalam masjid tidak terhempaskan dengan tsunami-nya. Sulawesi yang baru-baru kemarin bahkan tidak masuk airnya ke dalam masjid, banjir dan lain sebagainya, Quran di dalamnya dan orang di dalam masjid, dia aman. Saya hanya menyampaikan surat At-Taubah ayat 18. Udah nggak apa-apa, lanjut ya. Lagi ngetes aja keimanan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu,
Antum kepaksa di dalam? Kepaksa Bapak? Ya, ini Masjid Baitul Mukhlisin, rumahnya orang-orang yang ikhlas. Seharusnya lebih ikhlas untuk mewakafkan diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara jawab salamnya, insya Allah kita akan hidup bertangga dengan Nabi dan Rasul. Amin apa Bu? Amin. Amin aja disuruh orang-orang sini. Kata Rasul, khamsun min haqqil muslimina 'alal muslimin. Ada 5 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya raddu tahiyat, yaitu menjawab. Yang ngucapin sunnah yang jawab. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener, umat Islam di Indonesia ini kalau keluar dalil baru kenceng. Kata Nabi, khamsun min haqqil muslimina 'alal muslimin. Ada 5 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya raddu tahiyat, yaitu menjawab. Boleh kata Rasul, boleh kata Nabi, kalian tidak jawab seseorang muslim ketika dia ngucapin salam. Siapa mereka? Kalau kita masuk dalam 3 kategori manusia. Tolong dicamkan, ini hadisnya sahih dan ini adalah kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Kita yang dasar dulu deh. Yang pertama, Ustadz Muslim atau Kiai Haji Dr. Andes Haji Sun Haji Mustafa imam. Ya, kita sholat berjamaah. Beliau imam. Imamnya ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang jawab salam? Berarti akidahnya orang Sukatani luar biasa. Itu yang tidak boleh Rasulullah jawab di saat sholat. Imam ngucapin salam walaupun halal para ayah. Pernah kita jumpai ada imam ngucapin salam jamaah jawab? Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, utul ajratal kubra. Di saat kita sedang ziarah kubur ke pemakaman, biasa rombongan nih, besok 30 hari ke depan menuju Ramadan dan besoknya Sa'ban. Ini biasa tradisi umat Islam, sebelum Ramadan biasanya kuburan menjadi sentral ziarah. Jalanan macet, padat, hanya cuman gara-gara besok Ramadan rame ziarah kubur. Betul ayah? Masuklah peziarah tersebut dengan satu keluarganya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang jawab? Halo ibu, ada yang jawab? Kalau yang jawab berarti halal, tetapi tidak bolehkan kata Nabi. Ya. Yang ketiga, ini yang biasanya kita di saat kita sedang di toilet, lagi mules, perang Badar dan kawan-kawan terjadi, buang hajatnya husu di depan rumah ada tamu. Assalamualaikum. Kira-kira yang kita dengar, kita berdiri tanpa cebok jawab atau dibiarkan saja ayah bunda? Nah, jangan mentang-mentang itu tamu istimewa, calon besan, atau Pak RW, Pak Rudianto mau ngasih sembako duit 9 juta, main cengkat berdiri aja. Nah, itu salah satu 3 salam yang Rasulullah halalkan tapi tidak bolehkan dijawabnya. Termasuk yang keempat adalah salam dengan yang non muslim. Ya, ini juga penting karena akidah kita jangan sampai tersusupi karena serba gak enaknya.
Karena urusan akidah adalah Allah. Ibadah tidak boleh terganggu gugat dengan kondisi sosial, sahabat, keluarga, dan tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka mengucapkan cukup waalaikum, selesai. Kalau enggak uskut, silent, diam, cicing. Dah, itu pahala kita. Yang kedua kata Rasul, khamsun min hakil muslimin alal muslimin. Ada 5 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya radut tahiyat, menjawab salam. Yang kedua wa ijabatud dakwah. Isra Mi'raj ini bukan datang dari ketua DKM, dari Pak Haji Yusuf Asidiki, tetapi Allah hari ini sedang merindukan kumpul dan barengnya, saling tatap, saling melihat, saling bertemu, saling berdoa, saling menasehati, saling memperpanjang umur kita semuanya. Abaikan itunya. Apanya itunya? Abaikan takut itunya. Apanya itunya? Karena semuanya sekarang serba itunya. Orang bersin, pilek corona. Orang bisul corona. Ya. Yang penting kita tanamkan positif kita, husnudzon sama Allah, terapkan surat At-Taghabun ayat 11-nya kata Allah. Insya Allah sehat. Kalau otaknya positif thinking, akalnya sehat, dari rumah sehat, datang ke sini sehat, pulang pun lebih sehat. Yang penting sehat pikiran kita. Jangan mikir terdapat snack enggak ya, makan enggak ya, diamplopin kagak ya. Itu udah enggak sehat hatinya. Ya. Wa ijabatud dakwah. Yang ketiga wasuhudil zanazah. Melayat orang yang meninggal, baik tetangga, saudara dan sebagainya, adalah kewajiban kita. Wal ibadatul marid. Yang keempat adalah menengok orang sakit. Kalau sekarang karena protokoler minimal telepon, minimal WA, itu sudah bagian daripada menggugurkan hiburan buat mereka. Wa tasmitul la'atis idza hamdalah. Ini yang 5 dasar adalah mengucapkan hamdalah di saat kita bersin. Nah, ini 5 poin yang dasar, mudah-mudahan jadi kunci utama hidup kita di dunia menuju akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa rathana al-an natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Saya doain yang jawab sholawat Rasul akan dapat sapatu uzma di akhirat. Yang gak jawab salam kecekek di akhirat. Man bakhila sholatan alaya. Orang yang paling pelit, paling koret, meregehese, cap jahe, bin buntut kasiran. Ada orang Betawi enggak? Bin pantat kuning. Orang itu udah melebihi pelit banget. Nyeduh kopi, hampas kopinya diminum lagi, diseduh lagi. Siapa mereka yang disebut ketika namaku kata Rasulullah dia diam saja? Tuh sebetulnya orang yang paling pelit kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Insya Allah di sini yang duluan masuk surga ini. Kenceng banget. Tuh aminnya aja kepaksa. Kenceng banget. Faqala ta'ala a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan 17 orang belah sini. Ibu-ibu keselak kayaknya, berat banget nyebut Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi
abdihi lailam minal masjidil haram lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil masih ada. Hadratil mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujaz, asatid-asatizah, wabil khusus sohibul adiba guru kami Kiai Haji Dr. Andes Ustadz Sun Haji Mustafa. Kita doakan mudah-mudahan kapabilitas beliau tetap sehat afiat, bisa memandu kegiatan memakmurkan masjid kita ini. Khusus yang kedua, Bapak Ketua DKM yang tadi yang luar biasa muharokah, Bapak Haji Yusuf Asidiki. Bangga kami punya Ketua DKM, sambutannya udah setengah ceramah, jadi saya tinggal tutup doa. Mudah-mudahan beliau juga mampu melahirkan kegiatan-kegiatan dan program-program unggulan bersama stakeholder jajarannya untuk terus berpacu masjid menjadi makmur dan bisa populer di akhirat. Amin. Apa Bu? Amin. Kemudian Ustadz Muslim, Bapak Haji Arifin, kemudian para ketua DKM yang hadir memenuhi ijabatu dakwah, Pak RW Bapak Haji Rohdianto, dan para ketua-ketua RT yang hari ini hadir menghadiri haflah mubarakah sebagai bentuk dukungan motivasi. Mudah-mudahan ini menjadi giroh keislaman kita semuanya, dan terkhusus umumnya para jamaah, ibu bapak, ayah bunda, anak-anak, remaja. Mudah-mudahan kumpul dan hadirnya di masjid yang tercinta ini, Baitul Mukhlisin, mudah-mudahan ini menjadi asbab orang-orangnya menjadi mukhlishina lahuddin. Kumpul dan hadirnya kita mohon ridhonya kepada Allah dengan segala kebesarannya, kuasanya. Mudah-mudahan hadir dan kumpul menjadi catatan amaliyah terbaik kita. Mudah-mudahan menjadi asbab keberkahan kita malam ini. Mudahan menjadi asbab di mana ketika kita bermohon di saat jalan-jalan buntu, doa-doa yang kita panjatkan seakan-akan tertolak, keluar dari masjid ini Allah ijabah semuanya doa-doanya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Mari sama-sama kita panjatkan karena kuasanya, karena ridhonya, karena kebesarannya, ya dzal jalali wal ikram. Allah sedang perlihatkan kuasanya. Sebulan yang lalu baru dikasih air aja, dengan air mobil, rumah, usaha, harta, benda, jiwa musnah di hadapan Allah, tidak ada berarti. Tapi hari ini yang hari ini hadir duduk dalam masjid, duduk dalam majlisnya, kupingnya menjadi saksi, hatinya terpaut kepada ilahi. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takun khomisan patahlak. Walaupun nyender, insya Allah akan menjadi amalan terbaik di akhirat nanti. Ngantuknya juga akan jadi ngantuk aset terbaik di sananya, karena dia sudah bawa badan fisiknya hadir di tempat majelis ini.
kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takun khomisan patahlak. Bahkan disampaikan juga duduknya dalam satu majelis 1 jam sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Udah mendingan 1 jam dengerin. Salawat serta salam semua tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus kita berjuang juga untuk terus memuliakan nama Nabi kita, memuliakan Nabi kita, karena banyak Nabi kita ini di sisi lain orang-orang yang gak suka, baik munafik, baik dan lain sebagainya, sedang memperkeruh, sedang mencaci maki, walaupun nabinya sudah meninggal tetap aja dihina itu Nabi walaupun sudah meninggal dan wafat. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang hari ini hadir untuk memuliakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mimbar ini saya bermohon, ya Allah, jadikan kami adalah tetanggamu, jadikan kami adalah sahabat yang engkau tangisi, jadikan kami adalah umat-umat yang engkau tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah bertetangga dengan kami, bahkan kami tidak pernah melihat masa hidup engkau, tapi engkau tangisinya, ya Allah. Jadikan salawat-salawat kami menjadi syafaat uzma, dan jadikan kehadiran kami menjadi umat-umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Berbicara Isra Mi'raj, tentu ini sudah setiap tahun kita peringati dalam haflah ini. Seharusnya makin bertambah keimanan dan keyakinan kita terkait bagaimana kita membeli sholat khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah mempermasalahkan dari mulai perjalanan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kenapa Allah itu ngambilnya Isra? Karena kata pergi itu banyak. Bahasa Arab punya dialek dan kemudian padanan kata yang banyak. Kenapa tidak zahaba? Subhanalladzi azhaba. Karena dahaba artinya pergi. Pergi itu ukurannya jaraknya pendek. Ana azhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Kira-kira pasar butuh 5 jam enggak kita ke pasar? Jaraknya dekat. Saya pergi ke pasar. Kalau kita pergi ke pasar itu termasuk kata Isra Mi'raj tidak, Bunda Ayah? Pak RT, Pak RW, Pak Rodianto istrinya lagi kemana? Lagi Isra. Itu azhab, pergi, jaraknya tempuhnya dekat. Yang kedua apa? Safaro. Ana asparo ila Makkah Mukarramah. Saya pergi ke Makkah Mukarramah. Waktunya cepat. Sekarang 9 jam. Walaupun Turki dulu 19 jam, Turki Istanbul baru ke Mekah lagi 19 jam. Musafir waktunya pertengahan, mengalahkan pendek, masih bisa ditempuh. Nah, Isra ini adalah perjalanan hidup yang memakan waktu dan yang tidak bisa dihitung oleh otak dalam Al-Quran. Otak kalau mikirin Isra Mi'raj udah gak cukup, gak muat isinya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj yang perlu dipikirkan adalah lewat keimanan. Lewat apa ayah bunda? Iman. Bayangin bun, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja kalau naik onta tercepat Valentino Rossi formula itu 3 bulan waktunya. Jalan kaki apalagi dari Sukatani ke Al-Aqsa ke Palestina udah setruk duluan. Tapi karena yang mau Allah terjadi. Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa bukan Muhammad yang minta, tapi Allah yang memberikan kado yang terbaik. Maka yang pertama kalau kita mau dapat kado yang terbaik, iman dulu perbaiki.
Karena dalam Islam kalau kita mau selamat dua rumus. Yang pertama yakin, yang kedua nggak boleh ragu. Ayo, rumus yakin gampang ayah bunda para jamaah Pak Haji. Kalau kita mau yakin gampang filosofinya, lihat orang gila. Tahu orang gila? Orang gila itu hidupnya filosofinya yakin. Di mana Ustadz? Lihat orang gila kalau mau nyeberang jalan nggak pernah ragu, dia jalan aja. Pernah lihat orang gila ragu-ragu mau nyeberang jalan? Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu sehat, kalau ngomong tuk, tapi giliran mau lewat jalan raya bertiga baris, hitungan sama langkah berbeda. Ayo ntar dulu mobilnya gede tuh. Orang gila yakin hidupnya. Allah sudah janjikan, kenapa kita harus ragu? Kalau hari ini muncul bermunculan, karena di zaman Nabi juga banyak ujian-ujiannya. Yakin dulu yang pertama, maka abaikanlah, gak usah mempermasalahkan itu kecepatannya berapa sih, dihitung sampai udah. Sekarang bagaimana hikmahnya kita ambil dan selamat melaksanakan keteladanan Nabiullah Muhammad. Yang kami sedang kaji dari Dewan Dakwah kami, ya, yang sedang kaji itu kenapa Nabi Muhammad kok dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa dulu, nggak langsung aja dari Mekah atau dari Madinah. Lalu juga termasuk Nabi Isa, kenapa Isa diangkat ke langit ke-7 juga sama kepada Allah ke langitnya dari Al-Aqsa juga. Ya. Ini yang sedang diteliti, ternyata akan berjumpa nanti di kajian mungkin surat Toha terhadap terjadinya kiamat, dan terjadi Palestina itu adalah sumbung lumbungnya di mana Al-Aqsa akan menjadi sumber kehancuran dan kiamat, kata Allah. Perjalanan Nabi, siapa yang memperjalankan? Rasulullah itu dijalankan, Allah yang menjalankan. Pada suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjidil aqsa, dibawa ke langit ke-7 bersama siapa? Jibril dalam sebuah hadis. Lalu Jibril terputus karena kenapa? Ya Muhammad, cukup saya nganterin sampai langit ke-7 aja. Menuju Baitul Izzah, Raf, lalu Sidratul Muntahar, arasinya Allah. Ini yang harus kita kaji. Yang pertama, kalau mau dengar hakikat dan syariat surat Al-Isra, hadirkan hari ini keyakinan. Karena Islam tidak selalu berbicara dengan akal, dengan hati, kesadaran, dan keimanan. Contoh, kita terkadang suka ragu. Pak Kiai Haji Sun Haji Mustafa mau pimpin maghrib, sholat maghrib sudah qomat, kita wudhu terburu-buru, lalu sedang wudhu itu kita mau kentut. Habis wudhu kita mempertahankan kentut. Harusnya ragu dalam Islam itu, dalam kaifiyah usul fikih ini yang harus kita tanamkan. Islam itu nggak boleh ragu. Kalau habis wudhu kita mau kentut, kentutin, jangan dibawa ke masjid. Karena kalau sudah di dalam masjid, maaf ibu-ibu, kentut itu menahannya penuh perjuangan, bergemetar, keringatan. Seindah apapun Pak Sun Haji Mustafa jadi imam, dia tetap bertahan dengan jihadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh mam, cepet ngapa mam? Padahal enak itu imam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri inna sa'ata atiyatun nakadu fiha lituzakkullu nafsin bima tas'a. Sehebat dan seindah apapun, karena tadinya ragu, maka akhirnya apa? Enggak batal, tapi sudah tidak menghusyukkan sholatnya. Di saat dia ruku akhirnya keluar juga keikhlasannya. Malamnya tadi sore habis makan pete jengkol dan kawan-kawan. Ingat tuh, dalam fikih
Hati-hati, yang meragukan bisa menjadi wabah dan fitnah. Ini Islam padahal. 4 tipe kentut, Bu. Yang pertama kentut ekstrim. Kenceng, bunyi, berisik tapi nggak bau, cuman basah. Dia yang bahaya. Batal karena keraguan, itu Islam. Yang kedua kentut munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kita pernah sekolah, Bu, padahal kita yang ngentut tapi nunjuk orang, kamu ya. Ini munafik. Makanya yang datang berita dari sana nunjuknya ke kita, itu munafik. Ya. Yang ketiga kentut fasik. Soft, halus bunyinya, bernada, aromanya luar biasa. Nah, ini yang bahaya. Karena keraguan, karena kebodohan ilmu, kejahiliahan, maka bisa menggagalkan ibadah kita. Ayo, rumusnya yang pertama yakin, yang kedua tidak boleh ragu. Kenapa Rasulullah diperjalankan, diangkat ke Sidratul Muntaha? Kalau tadi ada yang bilang galau, gunakan kalimat-kalimat yang baik karena Nabi selama hidupnya tidak pernah galau. Gunakan kalimat-kalimat yang baik karena Nabi selama hidupnya juga tidak pernah berbuat satu kata pun untuk merusak citra kenabiannya. Apalagi nabinya lagi, bahasa sekarang itu apa ya? Hati-hati. Ada juga nabi itu sebelum jadi nabi miskin. Hati-hati. Ya, nabi itu adalah mulia, Bun. Dilahirkannya aja tanpa ada ari-ari dan darah. Coba ayah bunda, ada nggak jamaah di sini dilahirkannya tanpa ada ari-ari dan darah? Nabi Muhammad sudah dihitan setelah dilahirkan. Rasulullah sudah dihitan. Siapa yang bisa menjumpai hadis siapa Nabi Muhammad kapan dihitannya? Karena Rasulullah sudah dimuliakan dari mulai lahirnya aja, hadir dan lahir tanpa darah dan ari-ari dan sudah dihitan. Dan satu kata tidak ada dalam Al-Quran Rasulullah itu galau. Tolong dibangun kalimat yang baik, karena Rasulullah ucapannya adalah in huwa ila wahyu yuha. Ya. Betul Rasulullah adalah laki-laki yang tangguh, yang hebat. Kenapa? Sebelum Isra Mi'raj pamannya meninggal. Betul kalau ini sejarah. Lalu disusul sebulan kemudian Ummul Mukminin, istrinya yang terbaik siapa? Siti Khadijah meninggal, wafat juga. Lalu Rasulullah berjalan ke kota Taif. Di kota Taif masyarakatnya, warganya nggak nerima. Disinilah Rasulullah diuji sampai pelepah, sampai pelepis, matanya berdarah, dilempari oleh orang-orang Taif. Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Sampai siapa? Siti Fatimah Zahra, sampai Jibril. Ya Rasulullah, angkat tanganmu, aku akan balikan tuh gunung, coba. Kondisi inilah yang Allah sambut. Untuk apa? Jadi kalau manusia sudah melewati ujian, keimanannya hebat, kesabarannya kuat, ya pokoknya orang Sukatani nggak usah, Ustaz, saya subuhnya bagus, tahajudnya juga bagus, hafal Quran juga, tapi kok saya nggak di-Isra Mi'rajkan sama Allah? Jangan. Ya. Karena siapapun yang bisa melewati ujian,
Nah sekarang gara-gara COVID ini kan orang-orang yang hari ini kehilangan Allahnya pasti dengan di PHK, dia dipecat dari perusahaannya, dia ngedumel yang enggak. Gara-gara corona COVID gue dipecat, padahal bisa terjadi manisnya iman. Kamu keluar dari situ, aku akan selamatkan badanmu karena kenapa tuh perusahaan banyak syubhat dan haramnya, kata Allah. Kamu keluar itu, aku sedang buka wa may yarzuq min haitsu la yahtasib, rizki yang datangnya tak terduga, kata Allah. Tapi sudah suudzon duluan sama Allah. Pada suatu malam ujiannya apa? Keimanan. Sebelum Rasulullah diberikan sholat dari 50 kali menjadi 5 kali, sudah mewabah di Arab itu, di jahiliyah tersebut apa? Tercantum dalam firman Allah, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Jadi sebelum Rasulullah mendapatkan sholat 5 kali, apa yang terjadi di jazirah Arab itu? Apa? Wa ma kana salatuhum, mereka sholat mereka orang jahiliyah mengelilingi Ka'bah, bersiul dan bertepuk tangan sambil dilumuri oleh darah-darah untanya. Ini ada korelasinya nanti di Sidratul Muntahar, di saat Rasulullah diperlihatkan nih surga, nih neraka. Ya. Tapi kita kupas dulu. Ya. Jadi kalau kita masih ujian, contoh tadi keimanan, ayo umat Islam ini sudah jauh-jauh hari Rasulullah sampaikan, sayati ala ummati zaman, akan datang zaman akhir nanti dari umat-umat aku nanti, mereka banyak, kata Nabi, mereka banyak seperti lautan, tapi mereka masuk ke dalam pusaran dan mereka sendiri asing dengan sendirinya. Bahkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan kalau dia tidak yakin dengan keimanannya. Siapa yang nggak tahu Indonesia ini sebagai lumbung aliran-aliran sesat? Ya, itu adalah ujian keimanan. Coba seorang Kanjeng Dimas Surabaya bisa menggadaikan uang, yang datang itu bukan orang miskin, orang ilmuwan, ilmiah yang kaya. Kenapa bisa hadir? Karena nggak ada iman. Wanita Surabaya Ningsih Tumampi mengobati pasiennya, bisa mendatangkan malaikat dan nabi. Masih banyak aja orang-orang yang datang, Pak Haji. Enggak jauh dari sini, di mana? Gunung Sindur. Pernah dengar? Al-Qiyadah Islamiyah, pimpinan Ahmad Musodik. Dia ngaku Nabi nomor 26 dan dia ganti syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Salat gak perlu pakai gerakan dan bacaan, cukup salatnya orang Sukatani, cukup dengan niat doang. Sholli fardhal isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Udah kelar. Ya. Dan banyak aja pengikutnya. Lebih keren lagi, wahyunya turun bukan di Gua Hiro tapi di Kebon Talas di Gunung Sindur. Masih dipercaya. Sebelumnya Lia Edan. Pernah dengar Lia Edan, Ibu? Seorang wanita perangkai bunga di Cikini, kerjaannya ngerangkai bunga, dapat wahyu di Galur. Jamaahnya banyak. Wahyu turun dekat terminal, kok bisa dipercaya ya? Proklamirkan dirinya dengan apa? Membuat MOU dengan malaikat Jibril tanggal 23 November. Jibril ikut tanda tangan ngangkat Lia Eden, baru kali ini ada Jibril tanda tangan. Di mana adanya? Indonesia. Keren, Jibril hadir di Galur. Banyak juga jamaahnya. Apa yang menyebabkan? Iman. Pindah lagi agak jauhan dikit, Bandung.
Atau Jawa Tengah, siapa? Jawa Tengah tukang cukur ngaku nabi, malamnya mimpi, siapa? Tukimin. Wah, dari lagi nama yuk kagak resep. Ya, ustadz-ustadz itu, nabi-nabi itu nama itu mengandung masdar kenabian keislaman. Ini Tukimin. Pembawa acara aja MC kagak enak kalau bawa. Marilah kita sama-sama dengarkan tausiah dan muhasabah oleh Kiai Haji Tukimin. Udah nggak enak dah. Sallallahu ala Tukimin, dah nggak enak juga. Kenapa? Jamaahnya kok bisa banyak juga. Pindah lagi Surabaya agak jauhan. Siapa? Ustadz Roy Kamelau. Sholat tidak perlu dengan bacaan bahasa Arab. Sholat wajib dengan bacaannya suku masing-masing. Ini lebih keder lagi. Ya, ada orang Sunda. Sukatani Sunda tuh nyari osnya. Allah anu ageng Sunda. Allah nan gadang Padang. Ini Betawinya ada nggak nih sini ya? Allah gede banget. Itu baru takbir aja udah kagak enak 3 orang. Apalagi 34 provinsi. Dengan bahasa yang beda-beda, kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Enakan mana amin dengan bahasa Arab, amin dengan bahasa Indonesia? Masih bahasa Arab. Allah itu bisa mengalahkan gurindam, syair dan puisinya. Sampai Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam itu. Umar bin Khattab itu siapa? Laki-laki tangguh, pemuda yang hebat, mengalahkan petarung-petarung yang handal. Tapi Umar bin Khattab masuk ke dalam Islamnya apa? Dengar Muhammad Rasulullah kita membaca surat Toha. Tuh, bu, rumusnya begitu. Jadi kalau suami lagi marah-marah bacain Quran. Ustadz saya nggak hafal surat Toha. Hafal yang suka diumumin tiap pagi kalau ada musibah juga nggak boleh bacain. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacain. Ya. Lagi marah-marah bacain Yasin. Quran itu obat. Lihat Abah Anom Suryalaya, pengobatannya adalah Quran, ru'ya adalah Quran. Ayo manfaatin surat As-Saff ayat 10-nya. Insya Allah ya. Umar bin Khattab aja sampai masuk Islam, tangguh, kasar, petarung hebat, tapi hari itu luluh lantah hatinya dengan Quran ya. Jadi kalau hari ini di sini ada pejabat, ada penguasa, ya sudah, ngadepin orang-orang yang susah, bacain aja dengan ayat-ayat Quran. Karena kembali Allah yahdi, Allah yang memberikan petunjuk buat mereka. Sehebat apapun sekarang lagi begini modelnya, udah. Yang penting kita jangan sampai kehilangan ritme perjuangan kita. Yang penting kita jangan sampai diam aja. Surat Ali Imran ayat 110, kemenangan itu milik Allah, tapi perjuangan itu milik kita, kata Allah ya. Isra Mi'raj, ujian, cobaan, hinaan, Rasulullah lewatin. Makanya Rasulullah bedanya dengan kita cuman sedikit, ayah bunda, sedikit. Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, kamu itu adalah manusia biasa. Muhammad makan enggak, Bu? Muhammad makan. Jadi kita dengan Nabi cuman sedikit bedanya, Bun. Di mana Ustadz bedanya? Yuk kita camkan. Ya. Analogi ini sedikit ya, Muhammad sedikit-sedikit ibadah, kalau kita sedikit ibadahnya, cuman dikit bedanya. Muhammad sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit, dua sedikit yang beda. Muhammad sedikit dan bahkan jarang bercandanya, kalau kita sedikit-sedikit. Muhammad sedikit-sedikit sholat, kalau kita sedikit. Muhammad sedikit-sedikit istighfar, kalau kita sedikit istighfarnya keluar baru kalau lupa naruh dompet. Istighfarnya keluar kalau lupa naruh HP. Ya Allah, padahal baru 5 hari itu HP mahal banget. Di mana?
Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di mana ya Allah? Gitu. Meriang udah 3 hari baru ingat Allah. Ya. Muhammad sedikit-sedikit sholat dan kita sedikit sholatnya. Lalu bagaimana kita mengejar ketertinggalan yang sedikit? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, kata Allah. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat. Bahkan mau meninggalnya juga Rasulullah wasiatnya ummati ummati ummati, lalu alaikum bisolah alaikum bisolah alaikum bisolah. Kita ini adalah fi ahsanal kholiqin, makhluk yang paling sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaan lainnya, ayah. Jadi kalau hari ini kita tidak mampu untuk sholat, padahal Allah cumponi rizkinya, sehatnya, gerak tubuhnya, ngomongnya, napasnya, tanpa meminta pun Allah kasih. Coba ada nggak satu jamaah yang setiap harinya ngomong sama Allah, ya Allah, saya mau keluar rumah, mohon tetapkan tangan saya dan kaki saya tetap melangkah tidak bersamaan. Ada nggak kita yang ngomong tiap hari begitu? Saya yakin nggak ada, tapi Allah kasih setiap harinya. Apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Akal, hati, dan iman. Kalau cari makan, binatang juga makan, cari makan. Kalau nikah atau kawin, binatang juga kawin. Makanya wajar sekarang kita bedain aja deh sama kirdun, tahu? Monyet PS manusia. Ya. Sekarang bunda jawab, monyet makan gak bun? Makan gak? Sekarang ayahnya jawab, ayah monyet minum gak? Tanya lagi belakang, bunda monyet kawin enggak? Ayah manusia nikah enggak? Monyet punya anak enggak? Manusia sholat enggak? Sekarang monyet ditanya yang belakang, monyet sholat enggak? Nah, kalau ibu pulang dari sini bapaknya dibangunin tahajud nggak bangun-bangun, berarti ibu tidur sama monyet bangun tahajud. Dan bapaknya suaminya kalau istrinya juga nggak sholat, berarti bapak tidur sama istri. Saya nggak ngomong. Ibunya nggak sholat, monyet. Bapaknya nggak sholat, monyet. Anak juga nggak sholat, berarti keluarga. Bi ahsanil khaliqin. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Peristiwa ini seharusnya kita ambil, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kita benar, Pak, kita benar, kita sholat hadir di masjid dan fisik kita ada di bumi, ruh kita, jiwa kita ke akhirat. Seharusnya begitu. Gak boleh lagi kita sama kayak kita mau Jumat. Kenapa Jumat ini banyak orang-orang yang gagal? Ibu-ibu tanya sekali-kali suaminya, ayah tadi khutbah Jumat isinya apa? Gak tahu, tadi ayah juga dibanguninnya pas udah sholat lagi. Coba kita evaluasi. Dari setiap nasihat Jumatan aja, kalau kita terdengar telinganya, hatinya terlurus, fitrahnya karena Allah, saya yakin kemakmurkan keberkahan bumi Indonesia ini tadi karena hakikat sholatnya nggak ada dalam diri kita. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikmah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang lihat fenomena, siapa yang hari ini Masya Allah lihat, saya udah 2
hari aja lihat di berita itu luar biasa, pelegalan aborsi sampai terungkap tempat-tempat aborsinya. Ini menandakan kemaksiatan, perzinahan di mana-mana. Di data kebanyakan siapa? Nama-namanya mengandung masdar Islam. Janinnya meninggal dalam jeritan kesunyian. Padahal sholat adalah fahsya'i wal munkar. Kenapa banyak-banyak orang-orang tidak amanah dalam kepemimpinannya? Sholatnya perlu diperbaiki. Sholatnya perlu diperbaiki. Kemungkaran di mana-mana, ya buat apa sholat ternyata nggak ada dampaknya? Berarti ini orang-orang sudah keluar daripada apa? Mantaroka sholatan khomsah atau mantaroka sholatan muta'amidan. Ya, barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafaro jiharon, maka dia telah jelas kafir, kata Allah. Ini nggak main-main, bun. Ya. Saya kenapa menitik beratkan sholat? Karena sholat itu ya Allah, amalan pertama kali yang akan dihisab adalah tentang sholatnya. Sedih rasanya kalau kita dengar, Pak, kenapa perusahaannya bangkrut, kenapa tender saya dibawa kabur, bendahara saya kurang. Coba bayangkan, padahal muslim, berarti ada sesuatu dalam hal sholatnya. Pak, itu sebelah sana kok bunuh diri, gantung diri. Kenapa? Muslim. Sholat enggak? Sholat. Berarti tidak ada hikmah sholatnya. Kemana? Sholatnya baru fisiknya, ruhnya tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahsya'i wal munkar. Lihat sekarang penjual-penjual dagangan. Dulu kita Masya Allah lihat orang tua kita. Ini saya flashback ke belakang supaya apa? Orang tua kita dulu ya Allah miskin pendidikannya, bahkan dulu SR aja nggak tahu, ada juga yang SR. Lihat profesinya hanya tukang sawah, hasil panennya untuk mensukseskan anak-anaknya dia jual semuanya demi melekat kesuksesan anak-anaknya, tapi berkah kehidupannya. Pernah nggak ibu kita merasakan anaknya 10, 7, 6, dia cek ke dokter, dia minum suplemen vitaminnya, anak-anaknya hari ini sehat semuanya? Apa yang terjadi para ayah? Orang Jawa, ya, istri saya Solo, ya, bahkan dalam keluarga ada yang 10. Tidak pernah terdengar dulu melahirkan ada kelilit, sesar dan sebagainya. Dengan kesederhanaan mereka 10 lahirnya dengan sempurna dan melekat kesuksesannya. Tidak punya apa-apa, tapi dia berkah. Apa? Dia lakukan tadi keimanannya ke sawah. Pagi-pagi dia rutinitas sehat. Lalu ketika dia sudah tahu berdiri, lalu kemudian lurusnya matahari, dia ganti bajunya, dia juhur di pinggir sawah. Begitu hebatnya orang tua kita dulu di balik keterbatasan kedangkalan akidahnya, tapi dia ruku dan sujudnya, dia bertahan untuk kesuksesan anak-anaknya. Acungkan tangan di sini yang dulu pernah menggembala kambing sapi dan kita mencari rumput. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, merasakan masjid menjadi hotel terbaiknya dulu kita di kampung-kampung. Coba flashback ayah. Masjid itu di kampung-kampung dulu tempat bertemunya anak muda. Anak-anaknya sopan-sopan. Enggak pernah ada yang durhaka. Sekarang lihat ya Allah, anak-anak Lampung berita tikam ibunya. Kalimantan anak SMA gara-gara enggak dibelikan motor, gara-gara punya pacar enggak dibelikan, dibunuh. Coba. Kenapa dulu orang tua kita sederhana dan anak-anaknya, maaf, bukan tidak ada kenakalan, tapi masih wajar-wajar kenakalannya, tidak sampai menghilangkan nyawa ataupun korban. Ini fenomena. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini yang pertama adalah perbaiki sholat kita. Udah sholat dulu. Ustaz, saya melihat takbir yang aneh. Ya sudah, kita bahas bedah bagaimana sifat Nabi sholat. Kan banyak takbir yang kadang ngederin kita. Allahu Akbar gitu ya. Ini ada yang takbir muter.
Kita udah baca Al-Fatihah, udah Al-Fatihah, dia masih melakukan supaya khusyuk 3 kali. Allah. Ini masih ada. Ayo masjid ini bedah tentang bagaimana sifat sholat Nabi supaya tidak ada begitu. Jamaah kalau mendengar, mengkaji, karena kenapa? Kalau diingetin dia nggak mau. Subuhannya itu. Ya. Perbaiki sholat kita. Ya. Karena ini sudah episode 571 Masehi yang lalu, Rasulullah sudah berpesan. Ya, perbaiki sholat kita. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Alangkah bahagianya dulu bun di desa kita. Dulu TV cuman ada TVRI, kelompok pecapir, habis itu berita selesai, berita ngeber tuh TV udah nggak bisa lagi. Apa yang dilakukannya? Ya, dulu kalau ada satu desa ada wanita hamil, itu suruh keluar dari desa. Hamil duluan maksudnya. MBA, married by accident. Es cendol di kalapaan, nyamendol teu aya bapaan. Ya. Dulu masih terjaga kehormatannya. Wajar kalau Allah berkahi orang tua kita dulu. Umurnya panjang-panjang, betul. Orang tua kita coba nggak pernah kesulitan ekonomi, ya kondisi sederhana, keadaannya ada seperti itu, tapi dia bersyukur. Mungkin para ayah yang pernah hidup di desa dulu untuk makan ayam aja mungkin tidak setiap hari, mungkin, maaf ya, betul nggak ayah? Kita rasakan nunggu ada yang meninggal tahlilan dulu ke 7 hari. Tapi itu bagian daripada ikhtiar terbaik orang tua kita. Nah sekarang di saat kita melekat, masjidnya sudah agung, sudah megah, hayu hadirkan ruku dan sujud. Buat siapa? Doa terbaik, mendoakan jasa-jasa mereka yang tidak pernah terbalas jasanya dan cuma-cuma untuk kita semuanya para ayah. Kalau punya duit banyak, sodakokan, jariahkan buat mereka supaya mengalir apa? Kekurangan, kedangkalan, ibadahnya, ilmunya, puasanya dan sebagainya minimal terbeli oleh anak-anaknya hari ini punya lebih uangnya, sodakohan. Ini masjid mau lantai 2, udah saya 2 miliar. Ya, Masya Allah luar biasa. Udah Pak Yusuf Sidiki besok mau ditingkatin saya 10 juta deh. Ayo. Kenapa kita hari ini tidak bisa merasakan apa yang seharusnya mereka rasakan? Punya rumah megah, punya mobil. Dulu boro-boro ayah kita pengen naik mobil di desa. Boro-boro pengen makanan enak, di saat kita lagi makan enak mereka sudah tiada. Yang pertama, perbaiki sholat kita. Perbaiki. As-sholatu ala waktiha. Setelah baik, hayo tepat waktu. Ya buat apa kita sholat jam 2.30 zuhur? Ibu ngantri mau bayar PLN atau ngantri sembako, sudah dijadwalin yang ngasihnya tellernya jam 3 tutup. Begitu ibu nomor 39 jam menunjukkan jam 3, ibu masuk, Bu maaf ya besok lagi karena sudah habis. Coba ini untuk logikanya aja udah begitu. Yang hari ini pejabat penguasa hadir lagi rapat kumandang azan, jangan sampai kita ngiri dengan Bilal bin Rabah sampai bekiaknya kedengaran di surga. Tinggalin dulu. Ayyala shalah, tinggalin. Bapak Ibu yang terhormat, kita cancel dulu rapatnya, dilanjut lagi setelah sholat berjamaah. Pemimpin yang hebat itu. Salut, mau kepala sekolah ke, mau kelurahan, mau camat, mau gubernur, mau presiden, mau ulama lagi rapat pembuatan yayasan juga, berhenti, tinggalin. Cuman 7 menit sholat paling maksimal. Ya. Ayo. Kemudian apa lagi? Sholat kita jangan sampai jadi riya. Nomor 3 hikmah dari sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila orang-orang yang mengerjakan sholat itu di akhir zaman, benar kata Nabi, kusala, mereka bermalas-malasan. Sisa-sisa waktu kerjaan
Anak-anak muda sisa-sisa keringat habis futsal. Sisa. Ya. Kalaupun nggak sisa-sisa bermalas-malasan, yura'unan nas. Yura'unan nas, dia pengen dilihat oleh orang lain, dipuji oleh bosnya. Zuhur jam 12:06, dia jam 11:45 udah zuhur. Pak, sholat apaan? Zuhur, belum masuk. Oh enggak, kalau gitu saya sunnah. Nah, ingin dipuji. Ada orang sini rajin sholatnya, datang sebelum azan udah sholat. Kenapa? Ada janda muda. Yura'unan nas, pengen dilihat, diriakan. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Dan janganlah kalian lupa dengan zikirnya. Kalau orang tua kita dulu, jangan beranjak dulu habis sholat, jangan salambang Allahumma lantas jalan, duduk dulu. Mau kamu jihar, mau kamu dalam hati, duduk. Zikirlah yang tumaninah, kata Rasulullah, sebagaimana sifat zikirnya Nabi. Sedikit tapi berisi. Ilahi ya Rabbi subhanallah, 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 subhanallah. Gak usah ngejar bilangan tasbih. Semua, putus tasbihnya. Aduh, udah berapa ya? Udah berapa? Ngejarnya hitungan bilangan. Pakai tangan kita. Ini 81 dan 18. Kita punya simbol ini 81 dan 18, berarti 99 Asmaul Husna sudah ada dalam guratan tangan kita. Ya. Coba diperhatikan ayah bunda, ini 18, ini 81. Ada guratan tangannya? 99 Asmaul Husna. Jadi zikirnya 33 kali, tapi dengan apa? Dengan berisi. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu mengejar bilangan. Ilahi ya Rabbi subhanallah, subhanallah. Lanjut. Subhanallah bihamdihi daiman qa'iman abada alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Enggak boleh dulilah. Dari makna aja udah keliru. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ni'matin amma yasifuna. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Berisi tapi sedikit tapi berisi. Enggak perlu lokbar. Ini sudah menyalahi makna. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nawaitu taqarruba ilallah wa afzal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan enak didengarnya juga. Illallah, 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 illallah. La ilaha. Kita ada adab dalam berdoa. Jangan sampai gara-gara ginian doang umat Islam nih berantem. Karena kenapa? Sarah hadisnya yang kadang-kadang tidak dikaji. Ya. Ayo hikmah sholat yang pertama tunaikan. Yang kedua tepat waktu. Yang ketiga jangan menjadi kita kusala, bermalas-malasan dan bahkan ria. Kemudian apa? Ditutup dengan zikirnya, dengan apa? Wala zikrullahi akbar, karena sholat mengalahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dari hikmah sholat ini, dari Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita menjadikan manusia-manusia insan yang berlimpah keteladanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
Agama adalah solusi, sholat juga termasuk solusi sendi-sendi kehidupan kita. Yang hari ini hadir ya Rabb pengen punya keturunan, yang hari ini hadir ya Allah sudah rumah tangga selalu ada problem dan problematikanya, atau dalam muamalah, dalam usahanya ya Allah belum kunjung suksesnya ya Allah, iakan ijabahlah doa-doanya. Hari ini hadir punya hajat, punya maksud, punya tujuan, sementara Engkau ala kulli syai'in qadir, maha segalanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadani binajahina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita husukan sambil kita penuhi adab-adab dalam berdoa, mengangkat kedua tangan kita, lalu kemudian tundukkan mata dan hati kita kepada Allah seraya memberikan i'tiraf bilahiyah kita dengan hajat-hajat kita semuanya. Allahumma amin ya mujibas sa'ilina amin hamdan aimin hamdan syakirina hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبالغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبالغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبالغنا رمضان. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة بالقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعلنا أولادنا وإخواننا وعشيرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين واجعلنا من عبادك الناجحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك الصادقين. Ya Allah, kami bermohon di malam yang akan menuju ke Sya'ban menanti ya Allah, hadirkan orang-orang yang hari ini hadir bertemu dan berjumpa dengan jamuan-Mu Ramadan. Hadirkan Ramadan kembali buat kami ya Allah, yang hari ini mungkin kalau dicatat kiroman katibin kalabal tukadzibuna biddin, Engkau perlihatkan langsung catatan-catatan amal dari Raqib dan Atid lalu diserahkan kepada malaikat Malik dan Ridwan ya Allah. Justru dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu aib-aib kami Kau tutupi ya Rabb. Kalau seandainya dosa berbentuk darah dan nanah dan busuk ya Allah, tentu kami tidak ada seorang pun yang menemani kami ya Allah. Tapi Engkau dengan sifat Rahman dan Rahim ya Allah, padahal kami berlumuran dosa, luasnya maksiat yang kami lakukan ya Allah, sering menyakiti, sering menzolimi, Engkau masih tutupi aib-aib kami ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Allahumma gfir lana zunubana ya Allah, buru-buru kami hadir menyelamatkan kedua orang tua kami ya Allah.
Yang hari itu mereka dalam kondisi kelaparan, kondisi kekayaan yang tidak mumpuni, hanya petani biasa ya Allah. Bahkan seorang wanita yang bernama ibu rela dia menahan lapar demi anaknya yang hari ini hadir melekat kesuksesannya ya Rob. Kami ajarkan anak-anak didik kami, anak-anak kami ya Allah, yang seharusnya mereka mengenal sebaik doa kepada orang tuanya ya Allah, tapi sekarang mereka lebih condong kepada film-film Korea dan game-nya ya Allah. Buru-buru mereka sampai sepertiga malam tahajud, ruku dan sujudnya ya Rob. Kami temukan kegagalan kami dalam mendidik mereka ya Rob. Kami mohon ya Allah, orang tua kami yang dulu serba kesederhanaannya ya Allah, yang tidak merasakan apa yang sekarang kami rasakan. Kami sudah punya apa-apa ya Rob, tapi hari ini kami akan berjuang. Di balik semuanya mereka ya Allah cuma-cuma menghadirkan buat kami ya Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan ingatlah ketika kita dikeluarkan dari rahim-rahim wanita yang terbaik, yang dulu ya Allah mungkin suplemen vitamin juga jarang meminum. Boro-boro mereka mengecek ke dokter USG untuk mengetahui siapa kelaminnya. Tapi ada upaya ikhtiar akidah yang terbaik dari seorang wanita yang bernama ibu, lahirlah diri kita. La ta'lamuna syai'a. Bahkan dalam surat Luqman yang lainnya, wa'nan ala wa'ni wa fisalu fi amai. Mereka dengan susah payah, kesulitan, penderitaan dulu mereka laluinya ya Allah. Kita ingat ditunggui di pengajian, diantarkan ke ustadznya, hafal ayat, tulis baca Quran, bahkan doa-doa keseharian kita merasakan ya Allah berkat mereka ya Allah. Tapi di saat kita menemukan kesuksesan, jabatan yang hari ini sedang dititipkan ya Allah, ada seorang nenek tua yang hari itu pengen dengar anaknya dimatikan teleponnya, disiksa kerinduannya ya Allah. Jangan jadikan ya Allah para jamaah yang hari ini hadir sedang melekat kesuksesannya, jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya Allah. Kalaupun mereka hari ini hadir dan merasakan harus berbakti dan bahkan merawat ya Allah, jadikan tetes keringatnya dulu dibayar dengan hasil kami yang hari ini mereka didik dan bahkan melekat kesuksesan kepada kami ya Allah. Begitupun ya Allah yang hari ini mungkin orang tuanya sudah tidak berdaya. Kadang istri kami, anak kami ya Allah, entah kami kurang mengajarinya ada bagaimana menghargai, menghormati, berbaktinya ya Allah. Tidak seperti mereka ya Allah. Wajar kalau seorang tua, ibu kita mengurus 10 anaknya, dia mampu dengan keringatnya, mampu dengan segalanya. Tapi hari ini anaknya 10 tidak mampu mengurus orang tua yang sudah tua renta. Kembalikan ritme mereka kepada kami ya Rabb. Kembalikan kebaikan mereka kepada kami ya Allah. Ampuni segala apapun masa lalu mereka ya Allah, termasuk kami ya Allah, yang mungkin kami termasuk anak-anak yang tidak pernah tahu diri dan bahkan mungkin durhaka, atau bahkan kami pernah kecewa dengan kehidupan yang pernah mereka lakukan, bahkan kita rasakan ya Allah. Hari ini kami bermohon ya Allah dengan sayyidul istighfar kami ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ya Rabb. Kami mohon ampunan dari setiap ruku dan sujud kami yang mungkin terlantar, kesia-siaan, terlena dengan hubungan dunia kami, karena pekerjaan kami, karena tender kami, urusan manusia kami, sementara Engkau didiskriminasikan oleh kami Allah, padahal Engkau lakukan kiraman katibin kalabal tukadzibuna biddin ya Allah. Lihat surat Az-Zumar para ayah, para jamaah, para bunda. Alam yantikum rusulum minkum yatslu alaikum ayati rabbikum. Kalau kalian sekiranya tahu ayahmu yang sedang wafat ini, mereka melolong-lolong, mana doa-doa anak saya yang dulu diantarkan ke pengajian ya Rob, mana doa-doa anak saya yang hari itu saya sekolahkan ya Rob, sampai mereka punya gelar S1 bahkan dokter dan profesor ya Allah. Hari ini kami melolong-lolong ya Rob. Tidak ada doa daripada anak yang hari itu kami titipkan dalam pendidikannya ya Rob. Waladun solihun yad'uhu ya Allah, jadikan kami adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan mereka ya Rob.
Jadikan kami hari ini yang sedang mapan dalam keuangannya ya Allah, zariah sodakonya buat mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni masa lalu kami, masa kelam kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan malam ini malam yang benar-benar air mata kami kalaupun keluar karena keterpaksaan untuk mengundang kesadaran dan rahmat-Mu ya Allah. Kalaupun pinta kami hari ini ya Allah, kami menginginkan yang hari ini hadir punya hajat, punya keinginan, punya maksud, punya tujuan. Sementara Engkau ala kulli syai'in qadir, istajib doana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alatina ya Rabb. Kami mohon dari sebaik-baik permasalahan yang hari ini kami sedang kami rasakan ya Allah, dan Engkau sebaik-baik solusi bagi kami ya Allah. Wa nas'aluka khairal du'aina ya Allah. Kami mohon sebaik-baik doa yang kami sering panjatkan dan Engkau yang maha mengabulkan ya Allah. Wa nas'aluka khairal hayatina ya Allah. Kami mohon sebaik-baik kehidupan yang kami inginkan ya Allah, kehidupan yang Kau ridhoi, rizki yang Kau halalkan, anak yang penuh keberkahan, yang soleh dan solehah ya Allah. Wa nas'aluka khairal mamatina ala minal jannah ya Allah. Begitupun akhir hidup kami ya Allah, kematian di mana berujung dengan li'a'la kalimatillah, husnul khotimah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kalimat ini mahal ayah, kalimat ini mahal bunda, karena tidak semua orang mampunya Allah. Berjuang para iblis, para setan untuk siapa yang memenangkan di saat sakaratul maut ya Allah. Maka hari ini kita didik anak-anak kita supaya mereka lahir menjadi soleh dan soleha, mampu mendampingi di saat kita bisa ditalkinkan sama mereka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya Rabb. Jangan Kau jadikan kami meninggal dalam keadaan bukan Islam. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan laknat ya Rabb. Jangan matikan kami dalam keadaan diazab ya Rabb. Jangan matikan kami dalam keadaan durhaka ya Rabb. Jangan matikan kami dalam keadaan perzinahan dan kemaksiatan ya Allah. Kalau kita gagal mendidik keturunan kami ya Allah, di saat kita sedang berjuang dengan sakaratul mautnya ya Allah, kami berharap ada anak-anak kami yang soleh dan soleha yang sedang dititipkan ke pesantren hari ini, yang sedang menghafalkan Quran. Mereka akan menjadi saksi kebenaran janji kalamnya. Mereka hadir, lalu mereka bimbing talkin, lalu bisikan kepada seorang ayah di telinganya anak yang lirih baik tersebut, ayah ikutin ayah, la ilaha illallah. Jangan sampai ya Allah di saat kita sedang berjuang dengan sakaratul maut, seorang ayah sedang merindukan talkin dan bimbingannya, anak-anaknya hari itu sedang bermaksiat ya Rabb, sedang berzina, sedang melakukan kezaliman, sedang melakukan kesesatan ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Begitupun dengan Engkau wahai Nabi, Engkau meninggal aja ingat kami. Bahkan Engkau dengan para sahabat aja mau tahu Engkau yang aku paling sayangi siapa? Bukan sahabatnya, bukan istrinya, bukan orang-orang yang terdekat selama perjuangan dengan Nabi, tetapi siapa kata Nabi? Nabi menangisinya, yaitu orang-orang yang tidak berjumpa dengan aku, orang-orang yang tidak pernah bertetangga dengan aku, orang-orang yang tidak melihat wajah aku, tapi mereka mengingat aku dan bahkan mengimani aku ya Allah. Nabi aja mencintai kita ya Allah. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang hari ini sedang menghinakan Rasul kita, Nabi kita ya Allah, tetaplah kita dalam posisinya adalah orang-orang yang memuliakannya ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Begitupun dengan anak-anak kami ya Allah, yang dulu SD-nya begitu imut, gemes, nurut adabnya, menginjak SMP kami sedang diuji dengan cambuk anak kami sebagai ujian ya Allah.
Begitupun masuk SMA-nya atau bahkan kuliahnya ya Allah. Kalaupun mereka kehilangan arahnya, hidupnya baik agamanya, akhiratnya ya Allah, mohon dengan kebesaran-Mu ya Allah, ridho-Mu ini ya Allah, bimbing anak-anak kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisiril Fatihah. Para ayah, para jamaah, anak-anak, remaja semuanya, mudah-mudahan doa kita adalah bagian doa terbaik, ikhtiar kita terbaik dijabah oleh Allah yang maha baik. Sebelum tutup kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita. Minimal solawat ini makin mengencangkan, menguatkan komitmen kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin nadanya ya bun ya, ayah ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil bashari safi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul qamari. Ada yang bisa langsung hafal? Ulangi 3 kata. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oke, 1 bait. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ulangi. Ayo dibuka ruhiyah giroh kita, kembali sholawat ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil bashari syafi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul qamari. Oke, ayah bunda kita mulai. Muhammad khairil bashari syafi'il khatimir rasul badru tamam nurul. Sekali lagi, kayaknya enak adem ya. 1, 2, 3. Sallallahu ala khairil syafi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul qamari. Sekali lagi, ayo. Sallallahu ala khairil syafi'il khatimir badru tamam nurul. Tadi MC yang ngasih hadiah, sekarang saya yang ngasih 100.000. Ada anak-anak yang hafal Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil bashari safiil anam khatimi rasul badru tamam nurul qamari. Panjang kata ibu-ibu. Ya, kan pahalanya juga mau panjang. Sekali lagi deh bareng, yuk. Sallallahu ala Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil bashari. Kok nadanya jadi berubah ya sebentar. Khairil bashari syafi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul qamari. Gabung. Sallallahu ala Nabi Muhammad mulai macet kayaknya.
Udah jam 10 udah ngalir ngidul kayaknya nih. Harus hafal deh, oleh-oleh ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil basyari, sebaik-baik manusia, syafi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul qamari. Kalau nggak macet kita tutup ya. 1, 2, 3. Kata Allah memaklumi usia kayaknya. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil basyani syafi'il. Saya pengen dengar ibu-ibu coba ya Bu. Boleh ya Bu ya? Ayo bareng 1, 2, 3. Biarin, jangan ditolongin terus. Biarin sampai pada ngelihat mukanya teman-temannya. Macet di 2 bait. Sekarang ayahnya, bapak itu imam, ayah itu figur. Jangan sampai besok terawih, lockdown lagi PSBB, ibunya jadi makmum, suratnya itu aja sampai anak sama ibunya sweet. Mama, kira-kira bapak baca surat apa lagi? Ayo ayah, kita sholawat. Ayo sampai hafal dulu. Sekali lagi terakhir, yuk. Sallallahu ala Nabi Muhammad syafi'il anam khatimir rasul badru tamam nurul. Hai, mudah-mudahan kalau saya diundang lagi ini sholawat hafal ya. Ya, amin. Anak-anaknya hafal ya. Bulan-bulan Islam hafal enggak? Enggak. Ya, kita jangan sampai kalah ya. Giliran Masehi Januari sampai Desember hafal, bulan-bulan Islam gak hafal. Jangan sampai ya. Sepuhun kayu daunnya, lebat bunganya, walaupun hidup 1000 tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000. Coba kita masuk bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul akhir, Jumadil akhir, Rajabu, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Oke, insyaallah kalau bulan mah hafal ya. Baik ayah bunda, Pak Kiai, Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid Baitul Mukhlisin, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan sifatnya menggurui, tapi sharing saling menasehati kita semuanya. Beli kopiah ke kota Madinah, kopiah indah kan kudapati. Begitu banyak acara yang indah, hanya acara di masjid ini yang cocok di hati. Amin ya robbal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, candaan yang kurang berkenan, ada hadis dan ayat yang kurang qot'i, saya mohon langsung al-fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan ini menjadi silah ukhuwah yang terbaik. Yang hari ini hadir saling mendoakan mudah-mudahan panjang umur, keberkahan didapat, rizki yang halal, anak-anak yang soleh dan solehah, bisa berangkat ke Makkatal Mukarramah, berjumpa dengan makam Rasulullah,
menjawab kegagalan-kegagalan, disempurnakan dengan ibadah-ibadah terbaik kita, dan khususnya keluar daripada haflah mubarakah ini dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.